Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Tidak diragukan lagi bahwasannya tujuan diutusnya para nabi dan rasul hanya untuk mengajak manusia untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami Allah telah mengutus setiap umat seorang rasul yang memerintahkan agar semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berdakwah pertama kali menyeru kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sangat masyhur sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada beliau radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan, "Innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Sesungguhnya engkau wahai Muaz akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka hendaklah pertama kali yang engkau seru adalah tauhid, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pelajaran tauhid pelajaran yang sangat mulia. Sebagaimana para ulama mereka mengatakan, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya sebuah ilmu tergantung ilmu apa yang dipelajari. Tauhid berkaitan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Tauhid hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah Allah, dalam uluhiyah Allah, dalam asma wa sifat. Dan tauhid ini berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentunya belajar ilmu tauhid memiliki keutamaan yang berbeda, bahkan ilmu yang paling agung karena berkaitan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengesahkan Allah, bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun itu. Sehingga ilmu tauhid merupakan ilmu yang sangat mulia. Nah, dan di antara ilmu tauhid adalah yang berkaitan dengan ilmu tauhid adalah ilmu akidah. Ilmu akidah. Ilmu akidah adalah ilmu yang berkaitan tentang rukun iman yang 6. Hal-hal yang berkaitan tentang keyakinan seorang hamba, keyakinan seorang muslim dan muslimah, maka itu disebut dengan ilmu akidah. Kalau tauhid lebih khusus, lebih spesifik lagi berkaitan khusus tentang Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ilmu akidah khusus tentang rukun iman yang 6 dan hal-hal yang berkaitan rukun iman yang 6. Sehingga pembahasan tauhid termasuk di dalam rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama mengetahui betapa agungnya ilmu akidah. Ilmu yang membahas tentang keyakinan seorang muslim dan muslimat. Bagaimana setiap muslim setiap harinya harus meyakini sesuai dengan keyakinan para sahabat. Bagaimana seorang muslim dan muslimah harus beriman sebagaimana keimanan para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya. Sehingga para ulama mereka semua berlomba-lomba
mengarang sebuah buku atau bahkan bermacam-macam buku yang berkaitan tentang ilmu akidah. Di antaranya adalah beberapa ulama yang saat ini bukunya kita akan kaji, yang berjudul Muqarrar Maddah Al-Aqidah. Ya, buku panduan tentang pelajaran akidah. As-Saffil Awwal As-Tsanawi, As-Saffil Tsani As-Tsanawi, As-Saffil Tsalits As-Tsanawi. Buku akidah ini ya, dipelajari di kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, dan kelas 3 SMA. Kelas 1 aliyah, kelas 2 aliyah, dan kelas 3 aliyah. Dan buku ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum merupakan buku yang Anda lihat bagus sekali untuk dikaji. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan buku ini dalam waktu 15 hari. Alhamdulillah. Ya, waktu itu kita agendakan buku ini sebagai qiraatul kutub. Ya, baca kitab, praktek baca kitab. Praktek baca kitab sesuai dengan kaidah nahwu. Ya. Dan kita selesai alhamdulillah mengkhatamkan buku ini selama 15 hari. Buku ini bagus sekali ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Hingga akhirnya ana berinisiatif ingin mengulang kembali Muqarrar buku ini. Muqarrar buku yang berkaitan tentang ilmu akidah. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Buku ini dikarang oleh beberapa profesor, beberapa ulama yang ahli dalam bidangnya. Di antaranya Dr. Ibrahim bin Muhammad Abu Abah. Ya, beliau yang mengetuai pengerjaan buku ini. Beliau memiliki beberapa teman, beberapa anggota yang mengarang buku ini, di antaranya Dr. atau Profesor Dr. Saleh bin Abdullah Suhaimi, ya, ulama terkenal Syekh Saleh bin Abdullah Suhaimi. Beliau profesor dan beliau juga dosen di masjid di Madinah Munawwarah UIM, Universitas Islam Madinah. Beliau juga sebelum masa Covid ini beliau mengisi di Masjid Nabawi. Nah, kemudian juga di antara anggota yang lainnya adalah Dr. Ali Ustadz, ya, Profesor Dr. Ali bin Nasir Faqihi. Ya, beliau juga ya dosen di Jamiah Islamiyah UIM, Universitas Islam Madinah Arab Saudi. Nah, di antara juga adalah Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khamis. Ya. Beliau juga profesor doktor di Universitas Islam Madinah. Kemudian yang keempat anggotanya adalah Dr. Sulaiman bin Saleh Al-Ghusl. Ya. Beliau juga profesor doktor, beliau ngajar di Universitas Islam Madinah. Kemudian setelah buku ini ditulis oleh 5 ulama yang ahli dalam bidang akidah, kemudian diisyraf, ya, jadi dibimbing dari Lajnah Da'wah fi Ifriqiya bin Mamlakatil Arabiyyah As-Saudiyah. Ya, jadi ada kepanitiaan dakwah khusus di benua Afrika sana, tetapi tempatnya di Arab Saudi, ya, kantornya di Arab Saudi. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, setelah buku ini dapat bimbingan dari Lajnah Da'wah fi Ifriqiya yang ada di Arab Saudi. Nah, kemudian dikarang oleh 5 ulama yang ahli dalam bidang akidah. Buku ini dimurojaah oleh beberapa ulama. Di antaranya dimurojaah oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, yang mana beliau termasuk anggota Hay'ah Kibar Ulama, dan juga beliau termasuk Lajnah Daimah, anggota Lajnah Daimah. Nah, bitawsiyati min samahati Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Nah, buku ini juga direkomendasikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz untuk dikaji, sehingga buku ini patut sekali kita baca. Nah, walaupun buku ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum berkaitan tentang pelajaran untuk aliyah, SMA, madrasah aliyah, tapi makna dari buku ini
banyak sekali cakupannya dan hampir mencakup seluruh bidang akidah. Nah, bagi antum mungkin sudah ada yang mempelajari usul salasa, kemudian ada di antara antum yang mempelajari sudah kitab tauhid dan yang lainnya. Nah, memang kita tidak memungkiri barang siapa yang mempelajari kitab usul salasa, kemudian kitab-kitab tauhid yang lainnya, ya itu semuanya baik, ya, karena semuanya berdasarkan ilmu. Tetapi yang perlu kita ketahui, seiring beriringnya waktu, zaman terus kalau kita perhatikan ya, anak didik kita ya semangatnya semakin menurun. Nah, adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, beliau yang mengarang kitab tauhid, beliau mengarang usul salasa, beliau yang mengarang Qawaidul Arba', beliau mengarang Kasyfus Syubuhat, beliau mengarang usul sittah dan yang lainnya. Ya, beliau yang meninggal pada tahun 1206 Hijriah, sudah lama sekali, padahal sekarang 1442 Hijriah. Ya, antum kurangi, maka sudah rentan jauh sekali. Nah, sehingga beberapa ulama membutuhkan ya karangan buku yang sesuai dengan kurikulum, ya karena ini disesuaikan untuk kurikulum yang ada di sekolahan-sekolahan. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, buku ini bagusnya juga sudah diteliti dari Kementerian Pendidikan yang ada di Arab Saudi. Nah, jadi semua dari mana kita mendapatkan ilmu selama dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat tidak masalah. Jadi tidak ada keharusan antum harus mempelajari usul salasa terlebih dahulu. Ya, tidak ada juga keharusan antum harus mempelajari kitab tauhid terlebih dahulu. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, mencari jalan untuk mendapatkan ilmu, lihatlah di sini jalan. Setiap jalan yang menghasilkan ilmu, yang menghasilkan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu semuanya disebut ilmu. Nah, sehingga tidak ada kewajiban tertentu seorang penuntut ilmu harus mulai dengan usul salasa atau yang lainnya. Nah, dan buku ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum sudah ditata rapi sesuai dengan pemahaman anak didik SMA mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pembahasan dari mulai mudah, kemudian menuju sulit, kemudian paling sulit. Nah, dan buku ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, buku ini dulu pernah ana belajar. Ana pernah belajar pakai buku ini dari Ustadz Ana. Beliau lulusan dari Madinah juga, ya, Fakultas Dakwah. Ana selesai buku ini ketika SMA di Pondok Pesantren Ibnu Abbas, Sragen, Salafi. Buku ini alhamdulillah Ana selesai dalam 3 tahun dan semuanya alhamdulillah selesai. Nah, jadi tidak ada yang terlewati. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ini tertulis di sini Senin 5 Oktober tahun 2020 karena memang waktu itu Ana mulai baca kitab ini pada hari Senin 5 Oktober tahun 2020. Berarti sudah hampir 2 bulan yang lalu kita memulai buku ini. Tapi sebagaimana perkataan para ulama, sejarah itu terulang kembali. Nah, tidak masalah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Para ulama mengatakan al-ilmu ma takarrara taqarrar. Ilmu itu yang diulangi. Ilmu itu yang diulangi sehingga dia akan menetap. Ketika kita terus-menerus mengulangi, memurajaah hafalan kita, apa yang kita tulis dari sebuah kajian faedah ilmu dari Ustaz Fulan, maka ketika kita terus mengulang, maka ini akan menjadi sebuah ilmu. Ya, para ulama mengatakan al-ilmu ma takarrara taqarrar. Ilmu itu yang diulangi. Ketika sering diulangi, maka itu akan menjadi ilmu. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum.
Uh, Pertama, kita akan membahas tentang muqaddimah. Kita tidak akan membahas secara perkata, hanya beberapa poin-poin tertentu saja. Nah, khawatfillah azanallahu wa iyyakum, di sini beliau ya para ulama ya 5 orang ulama, Syekh Ibrahim bin Muhammad Abu Abah, kemudian Syekh Saleh Suhaimi, kemudian Syekh Ali bin Nasir Faqihi, kemudian Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khamis, kemudian Syekh Sulaiman bin Saleh Al-Ghusn, mereka semuanya hafizahumullah, mereka menulis kata pengantar. Ya, nah, pertama mereka memberikan sebuah muqaddimah ya, atau istilah kita dengan sebagian dari khutbatul hajah, khutbah al-hajah. Adapun penulisan yang diawali dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh hingga amma ba'd, di sini para ulama berselisih pendapat. Ada sebagian ulama yang mereka ini berpendapat ada sunnahnya. Jadi dalam penulisan karya tulis ilmiah itu ada juga sunnahnya maka khutbatul hajah. Ada juga sebagian ulama mengatakan tidak perlu, karena beberapa ulama zaman dahulu ketika mereka mengarang sebuah buku, mereka tidak menggunakan kalimat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Nah, kemudian beliau mengatakan amma ba'd, adapun setelahnya. Mereka mengatakan fahadha muqarrarul aqidah lis-shaff al-awwal ats-tsanawi li abna'il 'alam al-islami. Buku ini merupakan panduan akidah dalam ilmu akidah untuk kelas pertama tsanawi ya SMA atau aliyah li abna'il 'alam al-islami, untuk seluruh anak didik kaum muslimin. Ya, menunjukkan buku ini tidak khusus untuk benua Afrika atau tidak khusus untuk Arab Saudi, tetapi siapapun boleh mengkaji buku ini. Nah, ru'iya fi i'dadihi an-nahj alladhi salatuhu sayyidul mursalin. Buku ini ditata sesuai dengan bagaimana langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabatnya. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian beliau mengatakan, haitsu bada'a alaihi salatu wassalam da'watahu bi islahil qulub wal aqwali wal a'mal. Yang mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memulai dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbaiki hati, karena hati puncaknya semuanya. Hati inilah yang memanage. Jika hati ini bisa bersih, maka semuanya akan bersih. Ketika hati benar, maka semuanya akan benar. Nah, wal aqwal, ya, Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan memperbaiki hati, memperbaiki perkataan, memperbaiki amalan. Nah, dan juga Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan cara apa? Tanqiyatuha minasyirki wasyukuk wasyubuhat wasyahawat. Beliau SAW memulai dakwahnya, dakwah tauhid beliau dengan membersihkan hal-hal yang berkaitan tentang syirik, berkaitan dengan ragu-ragu. Jadi keraguan-raguan itu akan dihilangkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian syubhat-syubhat, perkara yang masih samar, yang menjadikan sebagian orang merasa kebingungan, maka ini akan dihilangkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian syubhat, syahwat. Nah, syahwat pula. Jadi Rasulullah SAW membersihkan diri para sahabat dari hal-hal yang telah kita sebutkan. Nah, dan ini semuanya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum sebagai bentuk perealisasian dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata mereka, wa huwa tahqiqu ma'na la ilaha illallah. Inilah sebagai perealisasian, ya, mewujudkan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, makna dari la ilaha illallah, maka hendaklah seorang memperbaiki hatinya,
memperbaiki perkataannya, memperbaiki amalannya dari kesyirikan, menjauhi halal dari kesyirikan. Karena kesyirikan bisa berupa perkara hati, kesyirikan bisa berupa perkataan, kesyirikan bisa berupa amalan. Oleh karena itu, ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, maka dituntut baginya untuk merealisasikan, membersihkan semua kotoran yang ada dalam hatinya, perkataannya, dan amalannya. Nah, kemudian para ulama di sini mereka mengatakan, hafizahumullah, faqad qala sallallahu alaihi wasallam fi bad'i da'watihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memulai dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflih. Katakanlah wahai manusia, tidak ada sesembahan berhak diibadahi kecuali Allah, kalian akan selamat. Kalian akan beruntung, kalian akan sukses. Ya, perkataan ini Rasulullah SAW ucapkan di setiap tempat, di setiap waktu. Bahkan beliau mengkhususkan juga berdakwah untuk para jamaah haji. Lihatlah Rasulullah SAW, beliau mengatakan kepada seluruh manusia yang beliau temui, beliau mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah wahai manusia, katakanlah tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, kalian akan selamat. Nah, kemudian para ulama di sini mereka mengatakan, wa ala hadzal asas uiddat hadhil maddah. Berdasarkan pondasi inilah tentang tauhid, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, mereka akan sukses, mereka akan selamat. Maka buku inilah ditulis, mengharapkan kaum muslimin semuanya mengucapkan la ilaha illallah sesuai dengan yang diyakini Rasulullah SAW. Jadi para ulama di sini berdasarkan dari ayat dan dari hadis ini, para ulama menulis. Karena mereka para ulama mengetahui ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian meyakini, kemudian mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah, mereka semuanya akan selamat. Nah, oleh karena itu para ulama di sini berusaha semaksimal mungkin menulis hal-hal yang berkaitan tentang la ilaha illallah. Kemudian di sini mereka semuanya memberikan beberapa tujuan, harapan dari buku ini. Nah, liyatakharraja fi dhaw'iha biidznillah jil yasluku bi ummatihi wa mujtama'ihi darban najah. Harapan yang pertama, buku ini ditulis agar tercetuslah generasi yang berjalan bersama masyarakat Islam sesuai dengan jalannya jalan kesuksesan dengan izin Allah SWT. Mereka mengharapkan. Sehingga kata mereka, yafuzu bil falahi wan najah fi dini wa dunyahu. Agar mereka semuanya meraih kemenangan dan kesuksesan di agama mereka dan dunia mereka. Jadi harapan dari buku ini, ketika kita mempelajarinya, kemudian kita berusaha mempraktekkannya, kita akan mendapatkan manfaat, kita akan mendapatkan kemenangan di agama kita dan di dunia kita. Nah, kemudian ikhwati fil azanallahu wa iyyakum, mereka juga mengatakan di antara metode dalam buku ini adalah waqad tammat siyaghatuha bihamdillahi siyaghah sahlah. Buku ini benar-benar menggunakan bahasa yang mudah sekali. Ala ususin manhajiyah wadihah. Metodenya sangat jelas. Yastati'u at-talibu min khilaliha ma'rifatus sahih min al-fasid fil aqaid wat tasawwurat. Yang mana setiap murid, setiap anak didik, setiap kita yang membaca buku ini, setiap yang mendengarkan buku ini dibacakan, akan mengetahui insyaallah, mengetahui hal yang sahih, hal yang benar dari hal yang tidak benar dalam masalah akidah atau tasawurat.
hal-hal yang berkaitan tentang apa? Kejadian-kejadian yang ada yang dihadapi oleh seluruh kaum muslimin. Kemudian juga mereka mengatakan ya, buku ini tidak berdasarkan hawa nafsu, tapi buku ini berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah, terambil dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Nah, buku ini juga benar-benar saling berkaitan antara satu pembahasan dengan pembahasan yang berikutnya. Nanti kita akan Kita akan saksikan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan taufiknya kita selalu mengharap taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi pertemuan kita. Nah, insya Allah kita akan saksikan buku ini saling berkaitan satu sama lain. Ya, sehingga juga buku ini ya, di akhir setiap pembahasan akan ada soal-soal yang bisa melatih seorang anak didik untuk bagaimana sudah sejauh mana mereka memahami buku ini atau materi sebelumnya. Tapi soal-soal ini kita tidak akan bahas. Nah, kita tidak akan bahas soal-soal ini. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, mereka semuanya menyebutkan bahwasannya buku ini ya, hasil dari usaha beberapa ulama yang ahli dalam bidangnya, dalam bidang akidah. Ya, mereka di sini disebutkan faqad qama bi ta'lifihi fariqun minal asatidatil mukhtassin fil aqidah fil jami'ah islamiyah fil madinatin nabawiyah. Yang menulis buku ini adalah beberapa profesor, beberapa ahli dalam bidang akidah di Universitas Islam Madinah, ya. Universitas Islam Madinah yang berada di kota Madinah Nabawiyah. Dan juga ada yang dari Jami'ah Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah yang ada di Riyadh. Nah, kemudian buku ini ya, diberikan soal-soal, kemudian pertanyaan dari Wizarah Al-Ma'arif bin Mamlakatil Arabiyyah As-Saudiyah. Nah, kemudian juga buku ini di antara kelebihannya kata mereka waraja'a maddatahu al-ilmiyyah 'adadun min kibaril ulama'il ma'rufin. Buku ini setelah jadi ya, yang di kelas 3, kelas 1, 2, 3 SMA itu semua ketika udah jadi buku ini dikaji ulang, diteliti ulang, dibaca ya, disempurnakan oleh beberapa ulama. Jika ada catatan mereka memberikan catatannya. Di antaranya adalah Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kemudian yang terakhir ya, mereka mengatakan tamma dzalika kullu bi isyraf wa tansiq wa mutaba'ah min lajnati ad-da'wah fi Afriqiya wal lajnah wa hiya tuqaddimu hadha al-'amal al-jadid li abna'i al-muslimin fi Afriqiya khassah wal 'alam al-islami 'ammah. لتسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الجهد ويبارك في جميع من شاركوا في إعداده وتأليفه ومراجعته ويجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nah, kemudian diakhiri ya kata pengantar di sini dari Lajnah Da'wah fi Afriqiya, ya buku ini walaupun pada dasarnya untuk anak-anak ya kaum muslimin yang ada di Afrika, di benua Afrika, tetapi ini untuk kaum muslimin seluruhnya. Nah, sehingga kalau misalkan antum sebagai pengajar maka mungkin bisa dikaji dengan buku ini. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini mereka menjelaskan ada beberapa al-ahdaf al-ammah, tujuan yang umum. Tujuan umum yang diharapkan ketika seorang murid, seorang anak didik, seorang mad'u, seorang pembaca ketika sudah membaca buku ini dia mencapai beberapa manfaat ya, beberapa tujuan harus terlaksana. Nah, di antaranya adalah memberikan bekal kepada para murid ya, madrasah aliyah dengan ilmu yang umum yang berkaitan tentang akidah. Nah, karena memang buku ini
kalau kita perhatikan nanti ini adalah secara umum ya. Di sini tidak disebutkan perselisihan ulama dalam masalah akidah, tidak ada perkara-perkara yang susah, pelik ya, tidak disebutkan di buku ini. Ini untuk apa? Secara umum. Karena ini buku ini dikhususkan untuk anak SMA. Nah, kemudian ikhwat fillah azanallahu wa iyyakum ya. Tujuan buku ini juga adalah mengikat semua masalah-masalah berkaitan tentang akidah dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Yang kita akan saksikan di buku ini, hampir setiap halaman pasti nanti kita akan temui dalil dari Al-Quran, dalil dari Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan generasi sahabat dan murid-murid sahabat yang mulia. Nah, kemudian yang ketiga, harapannya adalah mendidik para murid, para siswa, anak didik, ya, kaum muslimin, ya, dengan akidah yang benar, tidak ada sedikit keraguan sama sekali. Bahkan tidak akan adanya kecampur dengan kekufuran dan kebid'ahan. Sehingga terlaksana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, benar-benar mengikhlaskan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapannya ketika kita membaca buku ini selesai, maka tidak ada lagi sedikit keraguan dalam diri kita. Kita akan terhindar dari kekufuran dan akan terhindar dari kebid'ahan. Itu harapan. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, poin-poin yang berikutnya kita tidak semuanya baca ya. Yang poin kelima ya, membekali ya, kaum muslimin, membekali anak didik dengan pokok-pokok yang berkaitan tentang akidah. Yang mana setiap ketika sudah selesai mempelajari buku ini, murid tadi atau muslim tadi akan bisa mengetahui, oh ternyata perkara ini benar, ternyata perkara ini tidak benar. Jadi dia bisa memilah-milah antara yang benar dan antara yang salah. Nah, kemudian yang berikutnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Yang keenam, ya, ta'rifut tullab bisilati mazahiril wasaniyal haditha biwasaniyatil jahiliyatil ula. Jadi akan dikenalkan dalam buku ini ketika kita membaca adanya bentuk-bentuk kesyirikan yang ada di zaman ini, yang zaman sekarang ini, tahun-tahun yang ditulis sama beliau ini, ya, dengan zamannya Rasulullah SAW. Jadi kesyirikan itu ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum itu pasti seperti itu. Ya, hanya saja mungkin berbeda dalam tingkatannya, kedahsyatannya. Seperti di antara para ulama mengatakan kesyirikan zaman dahulu itu lebih ringan daripada kesyirikan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ketika ditimpa musibah, mereka masih tetap berbuat syirik kepada Allah. Ya, kalau zaman dahulu diombang-ambingkan di atas kapal, di lautan, maka mereka takut kepada Allah. Hanya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu kesyirikannya sama, cuma nanti akan diikat ya. Ada beberapa poin memang benar-benar terjadi. Karena Rasulullah SAW memberitahu tidak akan terjadi hari kiamat sampai umatku yang terakhir ya, umatku menyembah patung-patung dan yang lainnya. Dan terbukti saat ini kebanyakan kaum muslimin, ya orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin, kebanyakan mereka persis seperti orang jahiliyah zaman dahulu. Mereka menyembah patung, ada juga menyembah pohon-pohon tertentu, sebagaimana di zamannya Nabi Muhammad SAW. Yang mana Rasulullah SAW ketika Fathu Mekah pada tahun 8 Hijriah, beliau mengutus beberapa sahabatnya untuk membasmi patung-patung atau pohon-pohon yang dijadikan sembahan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di sini ada beberapa arahan ya.
beberapa arahan dari para penulis di sini. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ketahuilah setiap kita suatu saat akan menjadi orang tua dan setiap kita akan menjadi seorang ayah atau seorang ibu. Maka dituntut untuk mengajari anak kita akidah tauhid yang benar. Jadi di sini ada arahan. Nah, atau mungkin Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan di antara antum ada suatu saat yang menjadi ustadz atau ustazah sehingga patut mendengarkan arahan dari para ulama di sini. Di antara arahan mereka yang pertama adalah dirasatu aqidatit tauhid wal amal bihi awwal wajibin 'alal mukallaf. Perlu diketahui mempelajari akidah tauhid, keyakinan hanya Allah saja, dalam segala sesuatu hanya khusus Allah saja, dan mengamalkan tauhid itu adalah kewajiban pertama kali yang harus dilakukan oleh orang yang berakal dan sudah dewasa atau sudah balik. Lihatlah ya, para ulama di sini mereka menyebutkan dalil dari Muaz ketika Rasulullah SAW mengutus Muaz ke Yaman. Kata Rasulullah, "Falyakun awwal ma tad'uuhum ilaih syahadah an la ilaha illallah." Adalah wahai Muaz, ya pertama kali yang didakwahkan kepada ahlul kitab, lihatlah ahlul kitab, orang yang memiliki ahlul kitab, yang memiliki kitab, diturunkan dengan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi diturunkan kitab Taurat dan Injil diturunkan kitab dan Nasrani diturunkan kitab Injil. Ya, kata Rasulullah SAW, hendaklah pertama kali adalah syahadat la ilaha illallah. Nah, utusan Mu'adz bin Jabal ini, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ini setelah perang Tabuk. Jadi perang Tabuk adalah perang terakhir Rasulullah SAW tahun ke-9 Hijriah. Menunjukkan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ya. Karena memang ketika perang Tabuk Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, mungkin kamu tidak akan bertemu lagi denganku setelah ini." Karena Mu'adz akan diutus ke negeri Yaman. Nah, sehingga menunjukkan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, dakwah tauhid Rasulullah SAW mengesahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala itu sejak awal Rasulullah diutus sampai Islam jaya. Sampai Islam jaya, menunjukkan Rasulullah SAW seperti para nabi yang lainnya. Rasulullah SAW berdakwah tauhid 23 tahun. Maka jauhilah slogan-slogan yang mengatakan bahwasanya tauhid tidak penting, tauhid kurang, tidak perlu diutamakan, semua kaum muslimin rata-rata masuk Islam, ya, tidak penting, ya. Nah, perhatikanlah Rasulullah SAW tetap memberikan nasihat para sahabatnya untuk tauhid. Bahkan di akhir hayat Rasulullah SAW pun beliau masih tetap memberikan arahan kepada para sahabatnya. Rasulullah SAW mengatakan, ya, semoga laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat sujud. Lihatlah, menunjukkan tauhid, menunjukkan juga kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus setiap umat seorang rasul yang merintahkan hanya kepada Allah lah disembah dan menjauhi taghut. Nah, kemudian yang kedua, arahan dari para ulama di sini adalah alal muallim wa huwal aminu 'ala tullab wal abu tsani lahum an yubassirahum bima yukhil bi'aqidati tauhid fi anwa'ihi tsalatsa siyanah li'aqidatihim wa tajannuban limazalik asy-syirk allati ta'ridu lahum fi hayatihim. Ya, arahan yang kedua, setiap pendidik, setiap ustaz, setiap guru, seorang ibu, seorang ayah itu harus selayaknya memberikan pengertian, memberikan ilmu, ya, hal-hal yang berkaitan tentang kecacatan dalam 3 tauhid. Ya. Jadi tauhid menurut ulama
hanya sekedar untuk memahamkan, untuk memudahkan mempelajari tauhid. Jadi tauhid itu ada 3. Ya, tauhid itu ada 3. Ya. Para ulama mengatakan pertama kali membagi tauhid adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau membaca Al-Qur'an 30 juz, ya, merenungi hingga akhirnya tercetuslah ya intisari bahwasanya mentauhidkan Allah itu dalam 3 hal. Yang pertama dalam tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang merajai kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang memberikan kesehatan kecuali Allah. Itu disebut dengan tauhid rububiyah. Nah, kemudian yang kedua tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah berkaitan tentang ibadah. Bahwasanya semua ibadah, sholat, puasa, menuntut ilmu, bayar zakat, haji, umrah, itu semuanya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Mentauhidkan, mengesahkan dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Meyakini bahwasannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan yang lainnya dalam sifatnya, dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya ikhwah, arahan beliau di sini selayaknya seorang ustadz nanti akan memberitahu kepada murid-murid. Jadi di dalam masing-masing tauhid ini misalkan ada kekurangan, ya, ini ada kesalahan. Jadi ada penyimpangan dalam masalah ini diberitahu. Tujuannya apa? Untuk menjaga akidah mereka. Karena buku ini simple, tipis, ya. Sehingga seorang pendidik harus berusaha semaksimal mungkin mencari tahu hal-hal yang berkaitan yang akan mengotori 3 tauhid tadi. Sehingga akidah mereka, akidah murid, anak didik kita akan terjauh dari penyimpangan. Nah, kemudian arahan yang ketiga, mereka mengatakan seorang guru, seorang ayah, seorang ibu, itu semuanya adalah qudwah. Ya. Contoh. Maka murid itu akan mengikuti gerakannya, ya, perbuatannya, bahkan ucapan seorang guru pun akan diikuti oleh murid. Maka kata beliau, fayan bagilahu an yattakhidha lahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwah. Maka hendaklah seorang guru, seorang ustazah, seorang ustadz, seorang ayah, seorang ibu harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Mengikuti Rasulullah SAW dalam segala aspek. Berusaha mengikuti Rasulullah SAW. Karena murid itu akan menjadi contoh, akan mencontoh gurunya. Nah, kemudian arahan yang berikutnya mereka mengatakan, hendaklah setiap guru, setiap pengajar, setiap pendidik itu harus merasakan adanya tanggung jawab. Karena Allah Subhanahu wa taala kelak akan bertanya kepada kita. Allah akan bertanya kepada anak didik kita, apakah kamu sudah menyampaikan tugasmu? Apakah kamu sudah mendidik anak kamu? Apakah kamu sudah mendidik murid-murid kamu? Ya, jadi seorang guru, seorang pendidik harus merasakan ini suatu saat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang guru harus merasakan ini. Sehingga inilah yang akan memotivasi antum harus semangat menyebarkan kebaikan. Karena setiap orang yang berilmu, yang Allah berikan ilmu kepadanya, maka mau gak mau harus memberikan petunjuk kepada orang lain. Ilmu itu harus didakwahkan. Ilmu itu harus didakwahkan. Bahkan ketika kita berusaha menasihati teman kita, menasihati anak kita, menasihati orang lain, maka itu akan menjadikan tambahan ilmu untuk kita. Imam Al-Biri mengatakan yazidu bi kasratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan syadatta. Ilmu itu dia akan bertambah ketika engkau mendermakannya, dan dia akan berkurang, akan hilang ketika engkau tidak mau mendermakannya, tidak mau memberikan kepada orang lain. Lihatlah, ketika kita mengajari teman kita yang mereka tidak mengetahui sama sekali, anak kandung kita, paman kita tidak mengetahui sama sekali,
kita membantu mereka, Allah akan berikan. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Lihatlah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menolong setiap orang, dia akan menolong saudaranya dalam hal dunia, apalagi dalam ilmu agama. Maka Allah Subhanahu wa taala akan terus bertambah, Allah akan nambahkan ilmu kepada orang tersebut. Nah, harus merasakan bahwasanya ini adalah beban amanah yang ada di pundak kita. Nah, harus mendidik generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, fa in ahsana tarbiyatahum falahu mithlu ajri ujurihim li'annahum say'amaluna mithla 'amalihi wa in asafa 'alaihi wizruhu wa wizru man tabi'ahu. Kata mereka, para ulama hafizahumullah, kalau seandainya seorang mendidik dengan didikan yang baik, maka murid-murid anak kita, anak kandung, orang-orang yang kita ajari, dia akan mengamalkannya sehingga kita akan mendapatkan pahalanya. Nah, mereka akan mendapatkan pahalanya. Bagi seorang yang pendidik mengajak kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai apa yang diajarkan. Lihatlah, Rasulullah SAW mengatakan, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'il. Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang diajarinya. Lihatlah, ikhwan. Semakin banyak antum berusaha mendidik orang-orang terdekat antum, paman, bibi, semuanya, maka itulah kadar yang akan menjadikan kelak di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahalanya. Oleh karena itu para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, ketika kita mengajari Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an kepada murid anak didik kita, kemudian kita meninggal dunia dan dia membacakan bacaan Al-Qur'an sesuai dengan ilmu yang kita ajarkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala tersebut pada kita. Adapun jika kita tidak mengajarkan sama sekali bacaan Al-Qur'an, maka tidak akan sampai kepada mayit. Itu kata di antara para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir surat Al-Baqarah. Nah, dan sebaliknya ikhwah, barang siapa yang memperburuk, mengajari keburukan, maka muridnya mengajari keburukan juga, maka dia akan mendapatkan dosa. Ketika kita mengajarkan tauhid, murid kita mengamalkan tauhid, beriman kepada Allah, maka semuanya akan mendapatkan pahalanya. Lihatlah. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, arahan yang berikutnya, para ulama di sini mengatakan, alal muallim an yakuna dza hayatin hasanah wa waqar liyaqsuba bidzalika taqdiru tullabihi wa ihtiramihi wa ya'mal ala an yasuda al-fasl jaw min al-ulfati wal mahabbah. Nah, jadi selayaknya seorang pendidik, seorang ayah, seorang ibu, seorang ustadz, seorang ustazah, seorang dai, seorang penceramah, itu harus memiliki wibawa, memiliki kewibawaan, yang mana murid itu nanti akan memuliakan, berwibawa di sini bukan kesombongan. Kita sudah jelaskan di pembahasan kitab Hilyah Thalibul Ilmi. Di sana kan beliau membahas, Syekh Bakar bin Abdullah bin Zaid rahimahullah, beliau menjelaskan, berwibawa itu berarti bukan kesombongan, dan kita mengetahui masing-masing di antara kita. Kalau kesombongan itu merendahkan orang, tidak mau menerima kebenaran, berwibawa dengan keilmuan kita yang kita miliki, maka murid akan memuliakan kita dan memuliakan apa yang kita ajarkan pada mereka. Nah, kemudian yang berikutnya, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kata beliau di sini, mereka mengarahkan, yanbaghi lil muallim an yaltazima bi mawdu'i darsihi wa an yurattiba faqaratihi bi tariqatin ilmiyatin tarbawiyyah tunasibu mustawa tullabihi wa yasta'inu ala dhalika bi ruju' ila al-kutubil ilmiyah.
Jadi beliau ini memberitahu bahwasanya seorang pendidik itu harus berpegang teguh dengan maudhu' darsi, ya, materi yang diajarkan. Jangan terlalu panjang lebar. Kalau kita ingin mengajarkan anak kita, pertama kali berkaitan tentang bahwasanya menciptakan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus fokuskan, ya, kita harus fokuskan pada anak khusus berkaitan tentang yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibahas hal-hal yang lain. Dibahas tentang mencintai Nabi Muhammad, dibahas tentang yang lainnya. Jadi fokuskan satu. Sampai anak tersebut benar-benar bisa mencerna apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Arahan yang berikutnya kata para ulama di sini, yang bagi muallim an ya'rida as-su'al wal jawab 'ala at-tullab bi tariqatin musyawwaqah, ya, wa muthirah lil intibah. Selayaknya seorang pendidik, seorang ayah, seorang ibu, seorang ustaz, para dai itu berusaha ketika mendakwahkan tauhid itu diberikan pertanyaan-pertanyaan, ya, diberikan pertanyaan dan adanya jawaban dengan cara yang murid itu akan termotivasi, ya, mungkin dengan hadiah, dengan yang lainnya, ya kan. Jadi anak ketika diajarin, ayo sini bentar nak, kita akan belajar tauhid nih, ya. Harus kita mendidik anak kita dari kecil sejak tauhid. Ya, lihatlah Rasulullah SAW belum memboncengkan siapa ikhwah, memboncengkan Abdullah bin Abbas yang waktu itu masih kecil. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan tauhid kepada Abdullah bin Abbas. Lihatlah, bahwasanya tauhid itu dimulai dari kecil. Tauhid, pelajaran tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menduakan Allah dalam hal apapun itu dimulai dari kecil. Lihatlah Rasulullah SAW mengajari Abdullah bin Abbas tentang tauhid. Nah, di antaranya adalah apa? Ta'arraf ila Allah fi raha, ya gulam, ya. Ini u'allimka kalimat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, ya. Wahai gulam, ya, waktu itu Abdullah bin Abbas masih kecil, ya, diberitahu pada Nabi Muhammad SAW, ya, jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu. Lihatlah, ini tauhid ya ikhwah. Ini tauhid, sehingga orang menyarankan pendidikan tauhid itu dari kecil. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ya. Para ulama di sini menjelaskan, 'alal muallim an yahrisa 'ala rabti tullabihi biwaqi'ihim wa ma yaduru fi mujtama'ihim wa yadribu lahu al-amthilata 'ala dhalik bi syai'in mimma huwa hasilun fi mujtama'ihim likai yudriku anna mabadi al-islami hayya wa anna ta'alim al-islam salihah li kulli zamanin wa makan. Nah, yang terakhir ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pesan dari para ulama di sini, ya, seorang pendidik harus berusaha. Orang yang ingin mengajarkan tauhid harus berusaha bagaimana cara mengikat. Jadi mendatangkan permasalahan-permasalahan yang ada di zaman sekarang dengan ilmu yang sedang dipelajari. Kemudian memberikan permasalahan. Misalkan saat ini kita lagi membahas tentang tatoyur, tentang tatoyur, ya, menganggap adanya kesialan dengan burung, sama dulu dengan burung. Ya, ketika burung pergi ke arah kanan, maka akan terjadi ini, ke arah kiri seperti ini dan seperti itu, ya, keyakinan dengan tentang burung. Maka kita juga harus mendatangkan hal-hal yang saat ini ada, yang tidak ada zamannya Nabi SAW, kemudian dihukumi sama oleh para ulama. Sehingga apa ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, tujuannya menunjukkan kepada murid, yang menunjukkan kepada anak didik kita, menunjukkan kepada mad'u kita bahwasanya agama Islam itu layak dipelajari, layak dipegang teguhi di setiap zaman dan tempat. Al-Quran sudah tidak akan turun lagi, sudah selesai. Al-Quran terhenti dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Tetapi kandungan Al-Quran mencakup segala hal. Begitu juga kandungan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih mencakup segala hal. Ya,
Bagaimana para sahabat di antara Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak ada kebaikan kecuali semuanya sudah diajarkan oleh Nabi. Tidak ada keburukan kecuali semuanya dilarang oleh Nabi SAW. Perintahkan para sahabatnya untuk menjauhinya. Menunjukkan di dalamnya terdapat hal-hal, poin-poin, inti, pondasi-pondasi yang kita bisa pegang, yang mana kita bisa amalkan di akhir zaman ini. Nah, khawatibillah zanallahu wa iyyakum, mungkin itu sedikit pembukaan yang dapat kita sampaikan. Insyaallah besok kita akan lanjutkan lagi. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.